Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga saya Bismifah Hinggra dengan NIM 23329114 bisa menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sulastri SPD MPD. Di mana pada video ini saya akan memaparkan atau menjelaskan bab 3 yaitu model pendekatan serta teknik-teknik dari supervisi pendidikan. Jadi ada dua video terpisah yaitu bab 1 tentang mengapa supervisi pendidikan itu perlu dan bab 2 yaitu konsep dasar dari supervisi pendidikan. Namun pada video kali ini di sini saya akan membahas bab 3 yaitu model pendekatan dan teknik-teknik dari supervisi pendidikan. Baik, di slide selanjutnya di sini saya telah melampirkan beberapa screenshot identitas buku serta daftar isi buku. Jadi untuk materi bab 3 model pendekatan serta teknik-teknik supervisi pendidikan ini telah saya baca dan telah saya rangkum dari buku yang telah saya baca, yaitu pada buku Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, yaitu karya Bapak Profesor Dr. Andes Piet A. Sehertian. Dan di sebelah ini telah saya lampirkan juga identitas buku serta daftar isi buku. Dan pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan yaitu bab 3 model pendekatan dan teknik-teknik supervisi pendidikan. Jadi di sini kita masuk kepada pembahasan pada poin bab 3 ini. Yang pertama yaitu ada A, pengembangan model supervisi pendidikan. Jadi setelah dibaca bahwa banyak sekali pengembangan model supervisi pendidikan ini. Jadi di buku yang telah dibaca sebelumnya ini ada 4 model pengembangan supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu ada model konvensional, yang kedua ada model ilmiah, yang ketiga ada model klinis, dan yang keempat ada model artistik. Baik, masuk slide selanjutnya akan kita bahas satu-satu. Yang pertama di sini ada model konvensional, di mana di sini model konvensional dalam supervisi pendidikan bahwa model konvensional itu bersifat otoriter dan satu arah. Jadi model konvensional ini bersifatnya itu satu arah dan lebih menekankan penilaian daripada pembinaan. Jadi di sini lebih menekankan dari penilaian daripada pembinaan. Jadi supervisi itu bersifat top down, otoriter dan berfokus pada penilaian kesalahan gurunya saja. Jadi di sini pada model konvensional dalam supervisi pendidikan, di sini fokus dari supervisi itu hanya melakukan penilaian tanpa mengarahkan atau tanpa melakukan pembinaan terhadap guru tersebut. Jadi pada model konvensional ini berfokus pada penilaian saja dan kesalahan gurunya. Adapun contoh dari model konvensional ini, di mana nanti pengawas datang mengamati tanpa diskusi lalu memberikan kritik secara langsung terhadap kinerja guru tersebut. Baik, yang kedua selain dari model konvensional ada model ilmiah. Pada model ilmiah dalam supervisi pendidikan, bahwa seperti kita tahu model ilmiah itu menggunakan pendekatan yang sistematif dan berbasis data untuk memperbaiki proses pembelajaran. Di mana di sini supervisi itu berdasarkan data serta analisis sistematis untuk peningkatan pembelajaran. Jadi pada model ilmiah ini diberikan contoh bahwa supervisor itu menggunakan instrumen. Adapun instrumen yang dimasukkan di sini bisa observasi dan menganalisis hasil, lalu memberikan umpan balik berdasarkan bukti yang telah ada sebelumnya, yaitu berdasarkan instrumen observasi serta menganalisis hasil. Lanjut, yang ketiga ada model klinis. Pada model klinis dalam supervisi pendidikan, ini lebih menekankan kerjasama antara supervisor dan guru melalui observasi dan refleksi bersama. Jadi supervisi bersifat dialogis, terencana, berfokus pada peningkatan kinerja guru secara individual. Jadi berbeda mungkin dari model pendekatan
supervisi pendidikan sebelumnya, bahwa pada model klinis ini nanti supervisor dan guru itu akan bekerja sama dan melakukan dialog terencana dan berfokus pada peningkatan kinerja guru secara individual. Di sini ada contoh dari model klinis dalam supervisi pendidikan, di mana nanti supervisor dan guru itu berdiskusi sebelum dan sesudah observasi untuk merancang perbaikan pembelajaran. Untuk selanjutnya di sini ada model artistik. Apa itu model artistik dalam supervisi pendidikan, di mana pada model artistik ini bersifat fleksibel dan kreatif. Jadi pada model artistik ini model supervisi pendidikan bersifat kreatif dan fleksibel. Jadi di sini mengandalkan intuisi, pengalaman, dan pendekatan secara personal, di mana supervisi itu menggunakan pendekatan yang kreatif dan relevatif, menyesuaikan dengan kondisi serta gaya guru tersebut. Contoh dari model artistik dalam supervisi pendidikan, di mana nanti supervisi itu atau supervisor membimbing guru melalui diskusi terbuka dan memberi ruang untuk inovasi metode mengajar guru tersebut. Itulah model-model dalam pengembangan supervisi pendidikan. Ada model konvensional, model ilmiah, model klinis, dan model artistik. Untuk selanjutnya kita masuk kepada poin B, yaitu pendekatan dalam supervisi pendidikan. Bahwa dalam buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Randes Piet Asehertian, di sini menjelaskan ada beberapa poin dari pendekatan supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu pendekatan direktif, yang kedua pendekatan non-direktif, dan yang ketiga pendekatan kolaboratif. Baik, kita bahas bersama. Yang pertama yaitu pendekatan direktif. Di mana pendekatan direktif pada supervisi pendidikan, di mana supervisor itu bersikap dominan. Jadi memberikan arahan dan solusi secara langsung kepada guru. Jadi supervisor itu memberikan arahan secara langsung dan ini cocok untuk guru yang pemula. Adapun contoh dari pendekatan direktif pada supervisi pendidikan, jadi di sini supervisor itu menyuruh guru mengganti metode ceramah misalnya. Jadi sebelumnya mungkin guru tersebut menggunakan metode ceramah, dan pada pendekatan direktif ini seorang supervisor itu menyuruh guru tersebut mengganti metode ceramah dengan diskusi tanpa melibatkan pendapat guru tersebut. Jadi supervisor itu langsung saja menyuruh guru itu mengganti metode pembelajarannya tanpa melibatkan pendapat guru tersebut. Baik, yang kedua setelah pendekatan direktif ada pendekatan non-direktif. Apa perbedaan dari pendekatan direktif dan pendekatan non-direktif pada supervisi pendidikan? Mari kita bahas bersama. Pada pendekatan non-direktif ini, supervisor itu memberikan kebebasan penuh kepada guru tersebut untuk menemukan solusinya sendiri. Hanya sebagai pendengar saja supervisor di sini dan pendorong. Jadi guru di sini diberikan kebebasan penuh dan pada konsep ini cocok untuk guru yang berpengalaman dan biasanya yang mandiri. Contoh dari pendekatan non-direktif pada supervisi pendidikan, di mana supervisor itu mendengarkan keluhan guru, lalu memotivasi tanpa menyarankan solusi secara langsung. Jadi supervisor itu mendengarkan pertama, lalu memotivasi dan tanpa menyarankan solusi secara langsung. Karena supervisor di sini mengetahui bahwa guru tersebut bisa mencari solusi untuk permasalahannya sendiri. Baik, setelah pendekatan non-direktif, ada namanya pendekatan kolaboratif. Apa pendekatan kolaboratif dalam supervisi pendidikan? Bahwa dalam pendekatan kolaboratif dalam supervisi pendidikan, di sini bahwa supervisor dan guru itu bekerja sama menyusun solusi melalui dialog dan saling berbagi ide. Jadi supervisor itu akan bertukar ide dengan guru dan saling berbagi ide, di mana supervisor dan guru itu berdiskusi bersama lalu mencarikan solusi terhadap permasalahan yang mungkin didapatkan. Jadi pendekatan ini cocok untuk membangun hubungan kerja yang produktif. Jadi pada contoh dari pendekatan kolaboratif pada supervisi pendidikan, di mana di sini supervisor dan guru itu berdiskusi bersama untuk merancang metode pembelajaran yang lebih menarik. Itulah pendekatan-pendekatan dalam supervisi pendidikan. Nah, pada poin C, teknik-teknik dari supervisi pendidikan. Ternyata dalam supervisi pendidikan itu ternyata ada teknik-teknik tersendiri untuk tercapainya supervisi pendidikan. Jadi di buku yang telah dibaca ada beberapa pembagian dari teknik supervisi pendidikan.
Yang pertama yaitu supervisi yang bersifat individual, yang kedua teknik supervisi yang bersifat kelompok. Jadi di sini kita akan bahas bersama. Untuk di poin selanjutnya, pada teknik yang bersifat individual. Jadi pada teknik yang bersifat individual ini dalam supervisi pendidikan yang pertama ada perkunjungan kelas. Di mana untuk kunjungan kelas ini kepala sekolah ataupun supervisor datang ke kelas untuk melihat cara guru mengajar di kelas. Dan perkunjungan kelas ini atau kunjungan kelas ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai keadaan sebenarnya selama guru mengajar. Dengan data itu, supervisor dapat berbincang-bincang dengan guru tentang kesulitan yang dihadapi guru tersebut di dalam kelas. Itulah teknik yang bersifat individual. Lanjut, yang kedua yaitu teknik supervisi yang bersifat kelompok. Pada teknik supervisi yang bersifat kelompok, di mana di sini supervisi kelompok adalah teknik supervisi yang dilakukan terhadap beberapa guru secara bersamaan. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kemampuan profesional guru melalui diskusi, pelatihan, ataupun kegiatan bersama lainnya. Dalam supervisi ini, guru dapat saling bertukar pengalaman, bertukar ide, dan bertukar solusi atas permasalahan pembelajaran. Adapun contohnya, di sini supervisor mengadakan lokakarya atau workshop tentang penggunaan media digital dalam pembelajaran untuk semua guru mata pelajaran. Jadi sehingga mereka bisa belajar bersama serta saling mendukung nantinya. Itulah teknik-teknik dalam supervisi pendidikan. Untuk kesimpulan dari buku teknik dan pendekatan supervisi pendidikan karya Profesor Dr. Andes Piet Asehertian, bahwa supervisi pendidikan itu memiliki berbagai model pendekatan dan teknik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan guru dan situasi pembelajaran. Jadi model supervisi seperti konvensional, ilmiah, klinis, dan artistik menawarkan kerangka berbeda dalam membimbing guru. Jadi pendekatan supervisi baik direktif, non-direktif maupun kolaboratif di sini menunjukkan gaya interaksi antara supervisor dan guru. Sementara itu, teknik supervisor dapat dilakukan secara individual maupun secara berkelompok, tergantung pada tujuan pembinaan tersebut. Jadi kombinasi yang tepat antara model, pendekatan, serta teknik supervisi akan membantu meningkatkan profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran di sekolah. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan pada bab 3 ini, model pendekatan serta teknik-teknik supervisi pendidikan, karya Profesor Dr. Andes Piet Asehertian. Jika ada salah kata dan penyampaian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.